Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Kita akan membuka hati kita. Saya yakin bahwa saudara-saudara yang datang di kebaktian PA ini pasti ada pertumbuhan yang lebih daripada yang tidak. Ya, semuanya tidak sia-sia. Mari kita akan membuka kitab Wahyu pasal yang ke 16, tetapi sebelum itu kita baca dulu Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, maafkan ayat 12 dulu. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang penting dari antara yang penting, yang paling penting, atau dari antara yang biasa-biasa, ada yang penting. Apa itu yang penting? Yaitu ketekunan. Ketekunan orang-orang kudus, terus yang menuruti perintah Allah, ya, dan iman kepada Yesus. Ya, kita tidak bisa menuruti perintah Allah tanpa ketekunan. Kita tidak bisa menuruti perintah Tuhan tanpa ketekunan. Apa ketekunan itu nanti saya akan jelaskan. Ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Amin. Orang mati kok berbahagia. Tapi di dalam Kristus memang demikian. Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Terus? Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, sejak sekarang ini. Ini sudah memasuki 3,5 tahun zaman Antikris. Yang saya jelaskan pada waktu hari Minggu yang lalu. Jadi itu satu fenomenal yang luar biasa. Dan saya telah bacakan, tentu saya tidak bisa ulangi, dalam Injil Matius, pada waktu Yesus bangkit, banyak kuburan-kuburan di sekitar Yerusalem itu, kuburan dari orang-orang kudus, juga mereka bangkit. Entah berapa puluh orang, tapi pada waktu Yesus naik ke surga, mereka juga memasuki kota Yerusalem dan mereka juga naik ke surga.
Dengan peristiwa itu disaksikan banyak orang, seolah-olah Tuhan itu mau memberi contoh soal. Begitu juga nanti akan terjadi pada akhir zaman, di mana Yesus akan datang kedua kali. Ya, mungkin pada saat itu ada 100 orang di sekitar Yerusalem yang bangkit. Nanti ya ribuan mungkin, karena ini secara global, itu secara di sekitar kota Yerusalem saja. Tapi nanti dari kota-kota besar, kota-kota kecil, dari desa-desa dan sebagainya, orang Kristen yang sungguh-sungguh akan naik bertemu dengan Yesus. Dari mana kita bisa tahu? Kita sudah baca Injil Matius. Jadi saudara, ini satu hal yang luar biasa. Dan saya tergerak untuk menjelaskan ini supaya saudara jangan mengatakan, wah saya tidak tahu apa-apa, saya tidak pernah belajar, diajar ini dan sebagainya. Nah sekarang saya mau ajar. Di sini dikatakan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Yang di luar Tuhan bagaimana? Tidak disebut di sini. Ya, tapi yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh, sudah, terus. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya, supaya mereka boleh beristirahat. Beristirahat bukan cuma tidur di atas kasur, tapi beristirahat dari segala beban, dari segala penderitaan dan sebagainya ya. Terus? Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, beristirahat dari jerih lelah mereka. Mereka sudah menyelesaikan jerih payah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Setiap perbuatan kita akan menyertai kita. Bahkan ada ayat Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu memberikan air 1 gelas saja kepada seorang nabi, maka kamu akan mendapat upah nabi. Saya mau tanya sama saudara, upah nabi itu kira-kira apa? Apa? Mercedes Benz? Atau apa? Upah nabi itu adalah upah yang luar biasa. Mahkota kehidupan diberikan. Dia diberikan upah nabi hanya karena dia memberikan 1 air gelas untuk nabi itu. Aneh ya, ini tandanya Tuhan kita tuh royal. Amin. Cuma anak-anaknya kurang royal. Masa orang kasih satu gelas, dapat upah, kalau dapat upah 1 gelas, kembali 1 gelas, itu sudah puji Tuhan. Tapi kembalinya bukan dalam bentuk air 1 gelas, tapi dalam bentuk upah nabi. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tidak ada satu perbuatan yang tidak menyertai mereka. Baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Karena itu kita perlu tiap hari kita datang kepada Tuhan pagi sesudah kita bangun tidur untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab siapa yang telah diberikan Bapa kepada aku, kata Tuhan, aku tidak akan buang dia. Apa saudara mau dibuang? Tidak mau, tapi banyak orang berpendirian seperti itu. Saya sudah dibuang, saya tidak ada artinya, saya begini, saya begitu. Membuat dugaan sendiri. Dan sayangnya biasanya orang kalau membuat dugaan, dugaannya itu dugaan yang jelek. Dugaan yang jelek jalan duluan. Ya saya ini orang miskin, saya ini tidak punya apa-apa. Siapa yang bilang kamu miskin? Tuhan bilang kamu kaya. Diam semua, tidak percaya. Tuhan bilang kamu kaya. Tuhan bilang kamu miskin. Ya, tapi dalam hati
Saudara, jangan kita selalu menghakimi dengan dugaan-dugaan yang negatif. Sebab apa yang kamu pikirkan, kata firman Tuhan, itu akan jadi dalam hidupmu. Kalau satu keluarga selalu memikirkan, wah saya ini tidak punya apa-apa, saya ini begini, saya begitu. Nanti sampai anak cucunya juga semua tidak punya apa-apa. Amin. Tidak ada amin, tidak berarti ngomong. Ya, puji Tuhan. Saya ulangi ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati, yang mati dalam Tuhan, bukan yang di luar Tuhan. Itu yang berbahagia sejak sekarang ini. Seringkali kalau di dalam ada kematian, saya lihat ada krans, ada bunga, ya ditulis turut berduka cita dari saudara ABC, bukan kecap ABC, bukan. Ya, turut berduka cita. Salah? Tidak. Jadi saudara pakai duka cita atau pakai apa? Ya, itu biasanya orang dunia kalau ada kematian turut berduka cita, tapi mestinya turut, kok gerembeng sih? Turut berbahagialah, bangkit. Belum apa-apa sudah mau bangkit dulu. Ya, berbahagialah mestinya, bukan berduka cita lah. Turut berduka cita. Saudara, mana lebih baik waktu dia masih hidup di dunia? Ya, banyak penderitaan, banyak beban, banyak kesusahan, banyak utang, dan sebagainya. Terus dia mati, meninggal dunia, masuk Firdaus. Oh, kalau gitu orang yang punya utang bisa masuk Firdaus? Bisa. Bisa. Mau coba? Tapi kalau tidak bisa, setelah masuk neraka, tidak bisa keluar lagi. Saudara, mestinya bukan turut berduka cita. Wong masuk surga kok turut berduka cita? Ya atau ya? Mestinya turut berbahagia. Walaupun aku belum masuk surga, tapi hatiku sudah ada di sana. Nah, turut berduka bahagia sampai ketemu sayonara. Itu bahasa yang benarnya, kebenaran. Tapi sayang, banyak orang benar kalau ngomong tidak benar. Orang benar bisa nangkap orang benar. Tapi kalau bicara, kalau ngomong, banyak yang bukan kebenaran yang dia ucapkan. Ya, padahal kebenaran itu akan membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu. Ya, jadi perkataan itu benar sebetulnya kalau dikatakan turut berbahagia. Nah, mengapa saya katakan di sana kita beristirahat. Tapi jangan pikir-pikir dulu, aduh saya mau beristirahat. Saya mau bawa bikin mantel yang tebal sekali supaya kalau saya mati masuk peti, mantelnya menutupi saya punya tubuh. Salah. Tak mati-mati kalau begitu nanti. Ya. Sejak sekarang supaya mereka boleh beristirahat. Ini bukan beristirahat jasmani, tapi rohani. Beristirahat rohani jiwanya. Ada orang tubuhnya tergeletak di atas tempat tidur, tapi hatinya tersiksa. Ya, bebannya begitu berat, masalahnya begitu banyak, keluarganya terpecah belah, dan sebagainya. Yang tidur istirahat itu tubuhnya, tapi nyawanya, rohnya tidak menemukan istirahat. Bukan itu yang dimaksudkan istirahat.
Ya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya, jadi kalau saudara berjerih lelah melayani Tuhan, jangan takut, ada upah yang Tuhan sediakan bagi Anda. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, tapi jangan istirahat dulu sebelum Tuhan bilang, ya sudah selesai tugasmu. Haleluya. Ya, segala sesuatu Tuhan akan memberikan tahu. Upahnya Tuhan juga akan memberikan tahu. Saudara, di neraka itu orang disiksa dengan apa yang dia lakukan atau apa yang dia ucapkan di bumi. Kalau dia di bumi selalu mengucapkan yang jelek, omong kotor, maki-maki, ya, apalagi sumpah palsu, ya, apalagi dusta. Nanti kalau di neraka, orang itu juga nanti akan terus, tidak bisa berhenti, maki-maki terus, ya, tidak bisa berhenti, tidak bisa stop. Percaya, tidak percaya, nanti urusan belakang. Saya percaya, karena itu saya percaya saya tidak perlu masuk neraka. Yang tidak percaya boleh masuk neraka, lihat di situ bagaimana. Ya, orang kita disiksa, orang itu kalau masuk neraka disiksa dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia tukang tinju, wah dia bertinju dengan setan-setan. Setan tidak mengenal capek. Ya, dia dansa-dansi, lenggak-lenggok, sampai capek, tetap seumur hidup, selama-lamanya. Bayangkan saudara, dangdut, selama-lamanya. Sama di sini yang ahli dangdut. Tidak salah, tetapi Alkitab mengatakan, nanti orang-orang itu akan disiksa dengan apa yang dia lakukan di bumi itu. Kalau dia suka gosip, gosip itu seperti makanan yang sedap-sedap, kata Amsal. Nanti di sana, di neraka, dia juga nanti akan gosip terus dengan setan. Tidak habis-habis gosipnya. Capek, bibirnya capek. Kalau di sini orang wanita ngomong satu hari 17.000, mungkin di sana 50.000. Yang pria tidak tahu. Ya, jadi hati-hati sebab apa yang kita lakukan di sini itu nyambungnya nanti di sana. Kita tidak mau sudah berjerih lelah, kemudian kita masih harus disiksa lagi dengan hal-hal yang sia-sia. Sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan. Ya, tapi selama kita di dunia kita masih dilatih oleh Roh Kudus. Iman kita ditumbuhkan, diperkuat. Dengan cara apa? Mendatangkan percobaan. Di situ iman kita dilatih. Mau dilatih? Kok tidak ada suara? Tidak mau dilatih? Mau semuanya. Oke, kalau cobaan datang, jangan bengong. Ada nyanyinya, jangan ngomel, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bukan lagu India, bukan ini. Kesimpulannya saudara, kita itu tidak seorang diri. Ada banyak orang Kristen yang menderita, aku seorang diri. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya keluarga lagi. Aku tidak punya uang banyak. Aku tidak punya masa depan. Aku seorang diri. Saudara itu diintimidasi oleh iblis. Supaya selalu pikirannya aku seorang diri. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Apa betul kita ini seorang diri? Ya. Kalau tidak, siapa yang
menyertai kita. Mari kita akan membuka lebih dulu Wahyu 12 ayat 14. Ya, silakan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Kepada perempuan itu bayangan mempelai Tuhan, diberikan apa? Dua sayap burung nasar yang besar. Ini luar biasa. Ya, terus? Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Ya. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Ya. Selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, jadi mempelai Tuhan ini diangkat, orang-orang yang diangkat pergi ke padang gurun jauh dari mata ular. Ya, itu diangkat bukan dengan jet, dengan macam-macam pesawat-pesawat yang hebat, tapi dengan kuasa sayap, 2 sayap burung nasar yang besar. Kekuatan burung nasar itu adalah pada sayapnya. Dia boleh jadi lebih tua, tapi secara periodik, 10 tahun satu kali atau 5 tahun satu kali, dia punya bulu itu rontok. Sudah robek-robek, sudah rusak, banyak rusak. Tapi secara naluri tidak ada yang mengajar dia. Dia pukulkan sayapnya itu di atas batu karang. Batu gunung, batu karang. Sehingga berjatuhan semua sayap. Bukan sayap. Bulunya. Nah, dalam tempo 3 bulan kalau tidak salah, mulai tumbuh lagi bulu yang baru, yang kuat, yang bisa naik tinggi. Ya, kalau diterpa oleh angin dari muka, dia bisa naik, didorong oleh angin itu secara luar biasa. Dan 2 sayap burung nasar itu adalah kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan dibawa, disingkirkan, dipergikan bersama dengan anak-anak Tuhan yang orang-orang kudus yang diangkat hidup-hidup dan yang mati dibangkitkan. Termasuk 2 sayap burung nasar, itulah Roh Kudus. Jadi saudara, selama 3,5 tahun zaman Antikris, Roh Kudus tidak ada di bumi. Perhatikan baik-baik. Jangan bilang, gampang nanti kalau Antikris sudah muncul, saya mau bahasa roh terus di muka Antikris. Saudara, orang penuh Roh Kudus itu bukan dari bahasa. Ya, sekalipun ada manfaatnya. Tapi Tuhan mau supaya kita mulai sekarang penuh dengan Roh Kudus. Khotbah yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu ada kuasa. Nah, di sini Wahyu 12 ayat yang ke-14 tadi kita sudah baca atau belum selesai? Ya, terus sudah selesai. Jadi 3,5 masa. Ya. Tetapi saudara, banyak orang Kristen akan ketinggalan pada saat itu. Saya secara pribadi tidak mau ketinggalan. Kalau saudara tidak mau ketinggalan, saudara marilah kita bersama-sama sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh, toh tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Yesus sudah mau datang kembali. Bahkan Yesus mengajar, kasih tahu, jangan bilang, aku akan segera datang. Tapi aku sudah datang sekarang. Itu berarti waktunya sudah terlalu sedikit. Ya, tidak dilarang untuk saudara berbisnis, saudara pergi kemanapun bersenang. Tapi jangan lupa, jangan rohani kita lebih enteng daripada kejiwaan kita. Ini penting sekali. Ya. Nah, sebab apa? Di dalam, coba kita membaca Roma pasal 8 ayat 26.
Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab Ya. kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, Roh membantu. Saya mau ulangi, Roh Kudus membantu kita sekarang. Ya. Membantu dalam hal apa? Dalam segala hal. Roh membantu. Saya tanya, kalau dikatakan Roh membantu kita, apakah kita hidup seorang diri? Siapa yang menyertai kita? Roh Kudus, bukan malaikat saja. Roh Kudus itu adalah satu dari Tritunggal. Dia adalah Allah, bukan malaikat, bukan orang suci, orang kudus, bukan. Lebih tinggi. Ya. Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu, ya terus. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, terus. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. ya sebab Roh itu sendiri berdoa untuk kita. Jadi dia berdoa membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Luar biasa. Dia tidak hanya membantu kita untuk berdoa, tapi Roh sendiri yang ada dalam kita itu dia berdoa. Ini luar biasa. Apakah saudara masih merasa seorang diri? Sementara Roh Kudus menyertai Anda, seorang diri, sebatang kara. Tidak benar. Yang menyertai kita itu adalah Roh penghibur, Roh Kudus. Ya, saudara bisa omong-omong dengan Roh Kudus. Ya, tapi nanti kalau kedengaran orang, dikira saya ini stres, sudah gila, sudah miring. Biarlah orang omong apa saja. Kita tidak hidup dari apa yang dia ucapkan itu. Kita hidup dari apa yang diucapkan Tuhan. Dia memang pendapatnya seperti itu karena dia tidak punya pengalaman dengan Roh Kudus. Tapi setiap orang yang punya pengalaman dengan Roh Kudus, dia pasti tidak akan merasa seorang diri. Tapi Allah menyertai dia. Dibantu, didoakan, sebab kita tidak tahu doa kita. Seringkali kita berdoa salah. Ya, kata Yakobus, kita minta Tuhan berikan saya bom untuk ngebom musuh saya. Itu doa didengar apa tidak? Tidak didengar. Tapi kok bisa ada? Nah, di sini kita lihat. Jadi kita mesti terus berdoa. Ya. Setelah dikatakan di sini, Roh Kudus itu menolong kita supaya di dalam kelemahan kita menjadi kuat. Pada saat aku tak berdaya, apa? Pada saat aku tak berdaya, kuasamu sempurna di dalam. Mau mengalami kuasa sempurna? Apa Anda merasa diri Anda kuat? Nah, kalau kita merasa diri kita kuat, bisa, hebat, ini, itu. Roh Kudus mundur dari orang itu. Roh Kudus hanya menguatkan orang yang tak berdaya. Pada saat dia tidak berdaya, kuasa Allah datang dan kuasa Allah sempurna di dalam dia. Kesimpulannya kita tidak sendiri. Amin. Kita bergumul bersama Roh Kudus. Kita maju bersama Roh Kudus. Kalau tidak kuat. Ya, kena musuh, serangan musuh, dia jatuh.
Roh Kudus berdoa untuk kita, ini sesuatu yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kita sampai dalam hal doa-doa kita tidak sendiri. Kita tidak seorang diri. Tapi kita berdoa dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita dan di samping kita. Yang juga berdoa kepada kita. Untuk Bapa, kepada kita. Puji Tuhan. Nah, jadi coba tolong bacakan ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, Ya. mengetahui maksud roh itu. Ya, Allah tahu maksud roh itu. Sebab ini roh adalah roh Allah. Betul apa tidak? Dunia tidak bisa mengetahui isinya roh Allah. Terus? Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah Ya. berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, ya itulah Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah. Seringkali doa kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Doa kita maunya memuaskan hawa nafsu sendiri, tapi di sini tidak. Ya, dia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, jadi Roh Kudus juga berdoa untuk saudara dan saya. Ingat bahwa Anda tidak seorang diri. Ingat bahwa Roh Kudus tahu bahwa kita itu tidak bisa berdoa sebetulnya. Nafsu, hawa nafsu manusia tidak bisa berdoa. Berdosa bisa, berdoa tidak bisa. Tapi kalau Roh Kudus datang atas orang itu, maka dia akan bisa menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengerti maksudnya, Tuhan terima, sebab orang itu berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa doa kita tidak diterima Tuhan? Karena doa kita seringkali mau mengatur Tuhan. Kita berdoa untuk mengatur diri kita sendiri. Tuhan mau supaya kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Cari kehendak Allah itu apa? Mana itu kehendak Allah? Anda saudara hidup seperti itu, ajaran itu. Dan kemudian setelah itu saudara berdoa, doanya pasti dijawab. Karena doanya Roh Kudus sesuai dengan hati Allah. Amin. Ya, Bapak berkenan pasti 100% kalau Roh Kudus yang berdoa. Kenapa? Karena Roh Kudus tahu apa kehendak Allah. Apa maunya Bapak surgawi itu. Nah, kita belum berlutut, pikiran kita sudah Tuhan ini persoalan. Kita belum menyembah Tuhan, kita belum memuji Tuhan. Kita Tuhan ini urusan saya ini, urusan saya itu. Hari ini saya mesti bayar utang begini, besok lagi bayar lagi. Kita sudah jelentrek, apa itu jelentrek? Kita taruh satu demi satu, ini Tuhan saya punya masalah. Begitu banyak Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus lain, dia memuji Tuhan lebih dulu. Betul? Saudara kalau berdoa, memuji Tuhan atau apa? Memuji Tuhan lebih dulu. Dan kalau saudara memuji Tuhan, pasti Tuhan akan berkenan. Dengan motivasi yang bersih. Puji Tuhan. Nah, saya mau lanjut. Nomor 1 tadi, sudah ditulis, belum? Nomor 1, Roh Kudus dengan mempelai wanita. Nomor 2, Roh Kudus berdoa untuk kita. Ayat 26. Nomor 2, ini nomor 2 nih. Ya. Nomor 3, Roh Kudus berdoa
sesuai dengan kehendak Allah. Kapan kita jadi sendirian? Selalu Roh Kudus ikut, Roh Kudus berdoa, Roh Kudus tahu kehendak Allah, Roh Kudus memohon untuk kita. Kapan kita ini seorang diri, tidak punya siapa-siapa, tidak punya teman, tidak punya Roh Kudus, tidak punya penghibur. Kalau kita baca di sini, kita tidak pernah ditinggal seorang diri. Kalau kita merasakan seorang diri, perasaan kita yang bicara. Tapi kenyataan yang sesungguhnya tidak demikian. Ya, Allah. Nah, mari kita baca. Roma 8 jangan ditutup ya. Ayat yang ke-28. Terus, ini syarat nomor 4. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Saudara, kalau kita kerja dan Allah turut bekerja, apa kita merasa sendiri? Kita berterima kasih karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tidak pernah kita berada di dalam kesendirian. Ya. Ada masalah atau tidak ada masalah, ada kesulitan atau tidak ada kesulitan, tetap Allah turut bekerja. Itu kata turut. Itu ada sama dengan dia nimbrung, dia mau ikut bantu kita. Bukan kita yang minta, Bapak tolong kami. Itu masih lain. Tapi di sini tanpa kita minta, Bapak sudah tahu bahwa dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bisnis saudara, pekerjaan saudara, segala sesuatu. Tuhan turut bekerja bukan cuma kalau pendeta Paulus khotbah di atas mimbar. Tapi ketika saudara ada di bengkel saudara. Ya, ketika saudara berada di toko saudara. Dan sebagainya. Tidak pernah saudara seorang diri. Roh Kudus selalu ikut serta. Kalau dia tidak menolong, membantu. Kedua, dia berdoa. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Karena dia tahu kehendak Allah apa untuk kita. Ya. Dan kalau tidak itu, dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia bukan menjadi penonton. Dia turut bekerja, ini luar biasa. Dia, apa itu? Dia menyampaikan kesediaannya untuk menolong kita, begitu. Dia menawarkan, ya, dia menawarkan, ya. Jadi kita selalu disertai oleh Tuhan. Merasa atau tidak merasa, disertai Tuhan. Kesalahannya adalah pada diri kita sendiri. Saya tidak merasa Tuhan menyertai saya. Percobaannya datang. Orang tipu saya sekian puluh juta, ratusan juta. Tidak dikatakan dalam salah satu ayat. Bahwa iblis datang dengan cara seperti itu. Tapi macam-macam cara. Saudara merasa Tuhan turut bekerja. Atau saudara tidak merasa, tidak penting. Karena Alkitab berkata kita hidup oleh iman. Jadi saya percaya atau tidak bahwa Roh Suci ada di dalam saya. Saya percaya atau tidak bahwa Roh Kudus sekarang bersama dengan saya. Saya percaya bahwa Roh Kudus ada di samping saya. Dan dia menyampaikan firman Tuhan melalui mulut lidah saya. Hanya saya itu tidak melihat dia. Nah, manusia itu kalau tidak melihat sampai geblak, apa itu geblak?
Sampai nggak mau percaya bahwa Roh Kudus itu menolong kita. Minta bukti mata bisa melihat. Dan benar tidak. Tidak semua permintaan murid-murid itu diberi. Sebab kadang-kadang permintaannya seperti anak kecil. Rohaninya tidak dewasa-dewasa. Ya. Soal bisa melihat atau tidak melihat, itu urusan nomor 2. Merasa Tuhan ada atau merasa Tuhan tidak ada. Bukan itu. Ya. Bible berkata, kita hidup oleh iman. Sedangkan Thomas sudah melihat, masih tidak percaya. Jadi melihat dengan mata kepala sendiri itu belum bisa jadi jaminan bahwa kita yakin Roh Kudus bersama kita. Kita yakin kita bersama dengan Roh Kudus. Atas dasar apa? Atas dasar iman. Bisa nangkap? Ya. Iman mana lebih kuat? Dasar iman atau melihat? Ya tentu iman. Buktinya melihat si Thomas. Dia tantang Tuhan Yesus. Saya mau lihat dia. Nah, akhirnya dia kesulitan sendiri. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita, mari kita maju selangkah lagi. Cari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Sebab nanti kalau saya baca dalam kitab Wahyu ini, itu akan ada 21 kali bencana. Tidak berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 21. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ini bisa 10 macam bencana. Yang kedua bisa 5 macam bencana. Yang ketiga, saya lihat gunung-gunung yang meletus, berapa gunung? Banyak gunung. Tsunami berapa kali? Saudara tahu. Ya. Kalau kita tidak ditolong Tuhan, banyak orang percaya tidak tahan. Sebab sengsara yang timbul saat itu, belum pernah ada sengsara seperti itu. Ini yang pertama dan yang terakhir. Bayangkan itu kesusahan apa itu. Kita percaya saja dan mempersiapkan diri. Waspada, berjaga. Jangan ngurusi urusan orang. Itu urusannya dia sendiri, tanggung jawabnya dia. Dia mau pergi ke selatan, kayak timur, barat. Itu urusannya dia. Urusan kita juga punya urusan. Betul? Jangan sampai kita nyeleweng dari jalannya Tuhan. Apalagi di sini dia katakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kejelekan, betul? Kebaikan, mau baik atau tidak? Mau kebaikan? Mau rumah tangga saudara lebih baik? Tidak berantem terus, kayak Petrus sama Gareng. Ya. Kalau kita bilang, aduh saya memang sudah dilahirkan memang begini. Jadilah seperti apa yang Anda katakan. Tapi kalau kita katakan Tuhan bersama kita, Tuhan menyertai kita, maka apa yang kita ucapkan, kita imani, jadi seperti kita percaya. Ya, jangan pikir jadi orang Kristen banyak susah. Itu famili saya bukan Kristen. Wah, diberkati oleh Tuhan. Sudah tahu? Jadi orang Kristen banyak susah. Tidak jadi orang Kristen banyak senang. Betulkah? Ya, satu waktu saya ada di Singapura, saya diantarkan sama satu orang kaya. Kemudian dalam percakapan itu dia
mengeluh. Saya tidak kekurangan apa-apa. Semua Tuhan cukupkan. Tapi saya punya satu masalah. Anak saya yang baru 1 tahun atau kurang lebih segitu. Satu jari kelainan. Lahir memang sudah tidak ada jarinya. Gimana ya Pak Pendeta? Saya sedih. Saya baru punya anak 1 laki, tak punya jari. Saya bilang, yang menciptakan jari itu siapa? Ya tentu Tuhan katanya. Datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi kalau Anda percaya. Setelah itu saya tidak tahu sekarang dia sudah bagaimana, bertumbuh atau tidak. Orang Kristen banyak susah, banyak tantangan. Orang duniawi juga banyak susah, banyak tantangan. Tapi minus pengharapan. Pengharapannya tidak tahu saya, pengharapan gelap. Tapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh tahu ada pengharapan di depan. Sekarang susah. Saya dikuatkan dengan ayat Roma. Kalau begitu kesusahan yang kita alami sekarang ini belum apa-apa dibanding kesusahan yang akan datang. Zaman antikris. Saya harap di sini tidak ada orang yang ketinggalan masuk zaman antikris. Amin. Siapa yang mau ketinggalan, coba angkat tangan. Tidak ada. Ini sungguh-sungguh. Ya, saudara kita ini orang spesial. Yang keempat tadi, sudah ya, Allah turut bekerja. Begitu baik sekali Allah. Yang kelima, kita ini adalah orang spesial, terpanggil. Ayat 28, coba bagian B saja, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Saudara terpanggil atau tidak? Saudara terpanggil atau tidak? Saya merasa terpanggil untuk menyampaikan kebenaran firman. Saudara juga merasa terpanggil untuk mendengar firman Tuhan. Nah, jangan tinggalkan panggilan kita hanya oleh karena kena percobaan. Kita tinggalkan Tuhan. Kena ujian, ya, kena sandungan. Di mana kita mau melayani Tuhan tidak ada sandungan. Itu jalan lebar. Kalau jalan sempit pasti ada batu-batu. Betul atau tidak? Ya, Tuhan mau supaya kita terus memandang ke depan. Waktunya sudah tinggal sedikit, masih lihat kiri, lihat kanan. Nanti Tuhan Yesus datang, persis dia lihat jurang, Tuhan Yesus datang, ketinggalan. Mari, ini serius. Tuhan Yesus sampai menangis. Betul-betul dia menangis. Betul-betul dia anak manusia. Dia lihat begitu banyak orang ada di dalam neraka. Dia menangis. Dia yang menangis. Saudara. Dan bukan dibuat-buat. Betul-betul dia tak menangis. Itu waktu di foto ada Tuhan Yesus menangis? Tidak. Tidak ada. Ya. Saudara lihat atau tidak lihat tidak menjadi soal. Saudara percaya. Yesus menangisi bukan dirinya, dia menangisi orang-orang yang ikut setan sampai berakhir masuk di dalam api neraka. Mari kita bangkit untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan, ya. Yang ke-6, ayat
21. Atau 31. Ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya. Jika Allah di pihak kita, Ya. siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah ada di pihak kita. Saya mau tanya, saudara berarti sendirian di bumi atau tidak sendiri? Tidak sendiri. Kenapa? Ada yang berpihak kepada kita. Nah, siapa yang berpihak kepada kita? Nah, di sini dikatakan Allah ada di pihak kita. Siapa yang berani melawan kita? Jadi bukan kita yang melawan. Allah yang ada dalam kita. Dan kalau Allah ada di pihak kita, itu bukti lagi bahwa kita tidak sendirian di atas muka bumi. Kita menang tidak sendiri. Kita tersandung, jatuh tidak sendiri. Ya. Kita merangkak naik gunung tinggi tidak sendiri. Allah ada di pihak kita. Haleluya. Barulah kita bisa memiliki hidup yang aman, tenang. Siapa yang berani melawan kita? Nah, tadi dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Siapa yang menggugat? Setan. Betul? Siapa yang digugat? Kita-kita. Setan penggugat, pendakwa. Kita tergugat, didakwa. Terus perlu apa? Perlu hakim. Ya, jaksa sudah menggugat tadi. Perlu hakim. Nah, hakim itu ada 3 fungsinya. Yang pertama, hakim itu harus memutuskan hukuman atas orang ini. Dihukum atau tidak. Jadi kalau dihukum berapa tahun? Itu hakim. 1. Memutuskan hukuman. Ya. Ayat 33, coba baca. Sekali lagi. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Nah, atau yang kedua, tadi yang pertama apa? Membebaskan. Allah yang membenarkan. Nah, jadi kalau orang itu tergugat, ada 3 pilihan atau 2 pilihan. Yang pertama, dia dibebaskan, ternyata tidak ada kesalahan, dia dibebaskan. Yang kedua, dia dihukum, karena ternyata memang ada kesalahan. Ya. Dan pembela itu lain lagi. Sekarang saya mau tanya, siapa yang jadi hakim? Siapa? Kalau Anda dihakimi, digugat oleh iblis, siapa yang mesti jadi hakim? Siapa? Hakimnya siapa? Yesus Kristus. Ya. Sekarang atau dibebaskan. Siapa yang membebaskan? Yang bisa membebaskan. Hakim lagi. Hakim bilang tidak ditemukan. Ini bukan suap ya. Tidak ditemukan kesalahan. Bebas. Siapa yang boleh ngomong seperti itu? Hakim. Jadi dari mulutnya hakim ini bisa membebaskan atau bisa menghukum. Betul? Nah, siapa hakim itu? Tuhan Yesus. Dia menghukum
atau dia membenarkan. Dia menghukum kalau orang itu orang fasik, tidak mau percaya, tidak mau terima Yesus. Orang fasik. Dia menghukum, tapi kalau orang itu mau terima Yesus, mohon kepada hakim di atas segala hakim. Tolong saya. Maka dia akan dibebaskan dari semuanya. Dari dosa-dosa kesalahannya. Kenapa? Karena dia, Yesus, hakim itu, sudah 2000 tahun yang lalu memikul dosa kita. Masa dia sudah memikul dosa kita, sekarang dia mesti pikul lagi. 2 kali dosa kita dipikul oleh dia. Masuk akal? Tidak. Itulah sebabnya mengapa Yesaya 53 mengatakan, dia memikul dosa-dosa kita. Supaya jangan dia pikul lagi kedua kali. Dosanya dihapus oleh Tuhan. Jadi memutuskan hukuman dan membenarkan. Nah, dalam hal ini dia membenarkan. Karena dosa-dosamu sudah diampuni. Anda adalah orang-orang percaya. Sekarang Anda bebas. Haleluya. Yang berhak ngomong bebas itu hakim. Bukan si penggugat. Iblis di penggugat ini. Ya, luar biasa. Coba kita baca ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, kita lebih dari orang-orang yang menang. Dari semua itu, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terus? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dia sudah memutuskan hukuman itu. Karena Dia sudah membela kita. Dia sudah memikul semua. Dia sudah membenarkan dosa kita. Saudara, karena itu jangan kita bermain-main dengan korban Kristus. Jangan bermain-main dengan dosa. Ya, kalau dosa yang pertama belum kenal Tuhan, ya hidup dalam dosa. Oke, datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, diampuni, lahir baru, bertobat, baptisan air, baptisan Roh Kudus, macam-macam. Tapi tidak lama lagi, kembali lagi kepada yang lama. Nah, ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Sangat. Soalnya, yang lalu dia tidak mengerti apa-apa. Sekarang dia sudah mengerti Injil, mengerti salibnya Tuhan. Bisa mengerti, saudara? Orang yang paling menyakiti, yang paling bisa menyakiti kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ya atau ya? Orang yang paling bisa menyakiti hatinya Tuhan Yesus itu adalah bukan orang fasik. Dia tidak ngerti apa-apa. Firman Tuhan aja tidak pernah baca, tidak tahu apa-apa. Tapi orang yang sudah kenal kepada Dia. Orang yang sudah terdidik. Akhirnya kembali kepada dunia. Saya minta dalam nama Tuhan. Mari. Hormati, hargai korban Kristus. Saudara, saya mau mengajar kepada saudara bahwa bukan khotbah yang terbaik itu yang berkuasa. Bukan saya bisa berkhotbah yang baik dan itulah yang berkuasa. Tidak. Saya tahu ada banyak orang ditolong oleh firman Tuhan. Tidak perlu saya mesti gembar-gemborkan, tidak perlu. Ya, Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Dia ada di sini. Apa masalah, saudara?
Apa masalahnya, saudara? Terakhir, Wahyu 14 ayat 12. Saya masih tidak lari dari Wahyu ya. Sedikit demi sedikit Tuhan ungkapkan, sebab ini masih mau jadi. Kemurahan kalau Tuhan bisa membukakan ini kepada kita. 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya. Saudara, kalau gigi saya, ini saya kasih contoh ya, maafkan. Kalau gigi saya itu ada satu yang lobang, dan ini disebabkan katanya, karena gigi saya itu seumur hidup tidak pernah digosok. Tidak pernah digosok. Maka jadilah lubang. Nah, betulkah? Tidak. Tapi kalau dikatakan sejak kecil, dia sudah dibiasakan menggosok gigi, sehingga giginya tidak ada yang lubang. Nah, itu benar. Sejak kecil dia menggosok. Bukan satu kali dia menggosok kemarin dulu, dan lubangnya tidak ada. Ajaib bin ajaib. Sejak kecil dia tidak pernah tidak menggosok gusi dan artinya apa? Itu artinya ketekunan. Gigi bagus bukan karena seumur hidup ulang tahun sikat gigi, semua lubang-lubang tertutup. Tidak. Tapi dari sejak kecil diajari oleh ibunya. Sampai balita, sampai besar, sampai menikah. Ya, suaminya yang ngajari kalau saya menikah. Ya. Terus dia gosok. Jadilah giginya bagus. Dan itu yang dinamakan ketekunan. Jangan menuruti perintah Tuhan cuma satu kali seumur hidup. Yaitu hari Minggu saya mau melakukan firman. Tapi hari Senin sampai Sabtu, ya lain lagi. Itu bukan ketekunan. Kalau dikatakan ketekunan di sini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ya, tekun itu artinya biar ada orang tersandungkah atau apakah, dia terus maju. Ada halangan besar, dia terus maju. Ada batu besar di tengah-tengah sungai, dia maju terus. Bukan, oh dia maju, saya maju juga. Oh dia 1 bulan saya tidak muncul, saya juga 2 bulan tidak muncul. Ini tergantung. Saya khawatir orang Kristen yang suka tergantung imannya kepada orang lain. Kalau Yesus datang, tergantung juga di tengah-tengah awan-awan yang berbahaya. Kenapa tergantung? Ya, saya tergantung sama si A itu. Si Eliezer. Sudah kurus digantungi lagi. Jangan ikut Tuhan tergantung. Jangan ikut Tuhan seperti burung bukan burung merpati, burung yang suka kelelawar, iblis itu. Di sini dari hinggap ke sini, hinggap ke sini. Dengan ada pendeta, hinggap lagi, kembali lagi ke kandang, hinggap lagi ada di sana. Ada ini, ada. Saya khawatir ketika dia terangkat begitu, dia tidak naik. Tuhan Yesus sudah datang. Mari.
bukan saudara mesti cari khotbah yang bagus. Tapi walaupun sederhana, lakukan itu. Ya dia tidak melakukan, kok saya suruh melakukan. Nah ini tergantung orang lagi, selalu begitu. Jadi orang begini nih kalau kena percobaan, goyah. Karena tidak punya jangkar, cuma tergantung saja. Tuhan mau supaya kita memiliki jangkar kehidupan. Ya, puji Tuhan. Tuhan begitu baik sekali. Siapa di sini yang tadinya merasa sendiri, sekarang tidak? Angkat tangan. Gak ada angkat tangan. Percuma saya khotbah kalau begitu. Tapi saya percaya tidak percuma ya. Tuhan Yesus ada di sini. Puji Tuhan. Tuhan baik sekali. Haleluya. Ya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita ada kepada Tuhan.